Sayang, kita jauh banget. Kamu di Jerman, aku di Indonesia. Aku pengen kamu kesini biar kita bisa... Oke, aku beli tiket ke Indonesia dulu ya. Oke sayang, kabarnya kalau udah sampai. Setibanya di Indonesia. Sayang, aku udah sampai di Indonesia. BTW ini siapa? Cowok yang dijodohin ke aku. Lah, gitulah kurang lebih cerita yang terjadi. Halo semuanya, gua Kertas Merah dan kali ini kita bakal bahas sebuah kasus yang cukup menarik karena kita bakal masuk ke dalam isi pikiran seorang manipulator dalam memanipulasi korbannya dari sudut pandang korban. Kasus kali ini melibatkan seorang VTuber bernama Ilya Kaskova atau yang nama aslinya Abirta Miryana. Dia terakhir live streaming setahun yang lalu dan dia dulunya adalah seorang cosplayer. Gimana ceritanya? Langsung aja kita bahas. Pertama, kronologi kejadian. Cerita bermula dari sebuah postingan Twitter oleh seorang pengguna dengan username Based Orbi. Dia adalah seorang pria Jerman berusia 20 tahun dan juga kita bisa lihat kalau dia suka Hololive, yaitu sebuah agensi VTuber. Dia ngebuat sebuah tweet yang isinya manipulasi, selingkuh, pengkhianatan, kecelakaan mobil dan 18+. Apa yang Ilya Kaskova atau nama aslinya Abirta Miryana lakukan terhadapku? Semua berawal ketika YouTube merekomendasikan videonya kepadaku 2 tahun lalu. Aku ngerasa dia keren banget, jadi aku follow Twitter dia dan kita berinteraksi kecil membicarakan pesawat jet. Ya kayak orang lagi PDKT. Oke, jadi Ilya Kaskova itu adalah seorang VTuber dan karena si pria Jerman ini suka Hololive, maka videonya muncul di rekomendasi pria tersebut. Instagram merekomendasikan akun personal dirinya dan aku follow. Kemudian dia hubungin aku keesokan harinya dan kita mulai chattingan. Dia mulai ngirim beberapa reels dan beberapa pesan lainnya dan karena aku belum pernah ada di dalam sebuah hubungan, aku mulai menerimanya. Bisa kita katakan kalau si pria Jerman berusia 20 tahun ini belum pernah pacaran dan ini adalah hubungan pertamanya. Dia menemukan akun personal Instagram si Abirta dengan username godgamer39. Sebagai tambahan, si Abirta ini kelahiran tahun 97 yang artinya saat ini berusia 28 tahun. Si cowok umur 20 tahun dan si cewek umur 28 tahun. Ya nggak beda jauh lah. Jadi kalau misalnya si cewek ini masih kuliah semester 1, hitungannya si cowok masih kelas 4 SD. Damn. Kita menjadi dekat dan bertukar nomor WA, kemudian video call di malam hari sambil berkendara. Kita mulai chat banyak hal karena kita punya banyak kesamaan, bahkan hingga ngirim foto selfie satu sama lain. Gak banyak hal yang bisa kita simpulkan dari percakapan tersebut karena ini cuma 2 orang yang lagi PDKT. Tapi dapat kita katakan kalau hubungan mereka semakin dekat dan juga kontak si Abirta ini diberi nama Bir oleh si pria Jerman. Kita mulai berkendara di malam hari sambil video call dan dia mulai manggil aku dengan nama hewan peliharaan hanya dalam 2 minggu sejak bertemu. Ya jadi ceritanya hanya dalam 2 minggu mereka udah deket banget, bahkan udah ada panggilan sayangnya sendiri. Wawawa dan wiwi. Apaan sih? Kalau kalian lagi di fase PDKT juga mungkin ini bisa jadi ilmu tambahan buat kalian. Wawawa wiwi. Dari lampiran percakapan mereka kita bisa lihat kalau si Abirta ini ngirim pesan panjang ungkapi rasa syukur dirinya terhadap kehadiran cowok Jerman ini. Ya tentu aja karena ini adalah hubungan pertama si pria Jerman, maka dia ngerasa sangat dicintai. Ini si cewek hebat banget dalam melakukan manipulasi love bombing, yaitu sebuah teknik manipulatif dengan memberikan rasa kasih sayang secara berlebihan dalam jangka waktu singkat agar korban merasa istimewa dan disayangi sehingga sulit untuk melepaskan diri dari pelaku, bahkan hingga rela melakukan apapun. Yang kalau di Indonesia itu kebanyakan kasus love scam sampai ditipu jutaan rupiah. Bahkan staf presiden kita sendiri ditipu sampai 48 juta rupiah. Ya emang bener kata orang kalau lagi jatuh cinta itu bisa bikin bodoh. Dari percakapan ini kita bisa tahu mereka berdua itu punya ketertarikan dalam dunia otomotif. Gue pengen menekankan bagian ini. Tolong lupakan banyaknya pelanggaran lalu lintas yang aku lakukan dalam waktu singkat. Aku nggak bersalah. Hehe. Ini bakal menjadi sebuah ceritanya tersendiri yang nanti akan gue jelaskan. Intinya si Abirta ini suka banget melanggar aturan berkendara. Hingga suatu hari dia mulai membuat candaan berbau seksual dan ingin banget kalau aku ada di sana bersamanya sambil physical touch. Ini juga menjadi titik utama dirinya mulai mengirimkan foto dan video terbuka dirinya. Berhubungan secara virtual hanyalah hawa nafsu, tapi merasakan kamu di sini, kehangatanmu, nafasmu, kulitmu, sentuhanmu, semuanya itulah cinta. Dan si Abirta mulai mengirimkan foto dan video terbuka dirinya sambil bilang, "Aku harap kamu ada di sini dan aku ingin semuanya menjadi kenyataan." Dia mengatakan kalau dia mau bertemu aku dan melakukan hal yang tidak senonoh kepadaku, menyatakan kalau dia mencintaiku serta mengirimkan voice note tentang betapa cintanya dia kepadaku. Kata-katanya membuatku luluh dan jatuh hati kepadanya. Ya percakapan 2 orang yang sedang dilarut cinta serta di usia yang punya nafsu tinggi. Keduanya sudah berada di umur legal, jadi gue gak terlalu mempermasalahkan percakapan kayak gini karena atas dasar kesepakatan mereka berdua. Gue geli dikit bacanya karena gue gak terlalu suka genre romance, jadi kalau kalian mau baca pause aja videonya. Dia mulai menggodaku dengan suara dan foto tanpa busananya sambil melakukan percakapan nakal. Ya lagi-lagi cuma percakapan 2 insan yang lagi lepas kendali. Gak ada banyak hal yang bisa gue komenin, jadi kita lanjut aja. Setelah itu kita merencanakan untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Karena dia di Indonesia dan aku di Jerman, dia menyarankan kita untuk menabung agar bisa bertemu. Dalam percakapan mereka gue akan kutip pernyataan si cewek. Kamu gak perlu beli tiket pulang, kamu bisa beli tiket satu arah aja dan nentuin kapan pulangnya nanti. Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau sampai kamu bosan. Oke, kedengarannya bagus banget kan? Sampai kita lanjut ke cerita selanjutnya. Saatnya kita masuk ke hidangan utama. Aku akhirnya membeli tiket ke Indonesia untuk bertemu dia, tapi sebulan kemudian dia memintaku untuk membatalkan tiket tersebut karena masalah finansial sehingga dia akan sibuk dengan kerjaannya. Tapi aku bilang gak apa-apa selama aku bisa bertemu dengannya dan menghabiskan waktu bersama dia. Lalu terlampir tiket pesawat dari si pria yang tertulis keberangkatan dari Jerman ke Jakarta pada tanggal 9 Juni dan tiket pulang di tanggal 24 Juni, yang artinya si pria akan bermain ke Indonesia untuk bertemu Abirta selama 2 minggu. Total harga tiket mencapai 770 euro atau sekitar 15 juta rupiah. Kalau di Google Maps tampilannya kayak gini, membutuhkan waktu sekitar 15 jam penerbangan dan kalau jalan kaki sekitar 128 hari. Sebulan kemudian setelah pembelian tiket tersebut, si Abirta ini suruh tunda bahkan hingga membatalkan penerbangan jika memungkinkan. Jadi 7 April itu pembelian tiket, 14 Mei itu si Abirta suruh batalkan dan 9 Juni itu jadwal penerbangan. Hai maaf ya bukannya apa, tapi kayaknya mending kamu tunda atau batalin penerbangannya dulu. Kamu bisa lakuin itu atau enggak? Atau mungkin coba jadiin durasinya lebih pendek, misalnya seminggu aja. Aku lagi nggak punya uang dan ada banyak hal yang perlu dilakukan. Kalau jalan seminggu aja gak apa-apa, kalau 2 minggu kurasa bakal berat. Di sini disebutkan kalau si Abirta ini menghabiskan banyak uangnya untuk modifikasi mobilnya yang bernama Genji. Seperti yang kita tahu kalau mereka berdua ini suka otomotif.
Kemudian respon dari si pria Jerman ini, aku akan membantu kamu dengan hal tersebut. Aku menabung cukup uang jadi aku bisa bantu masalah kamu. Aku akan berikan bantuan kapanpun aku bisa dan juga aku bisa bertahan hanya dengan makan mie instan. Jadi kita akan bersama selama 2 minggu dan aku akan membantu kamu baik itu secara finansial, mental ataupun fisik. Kita nggak perlu pergi ke restoran mewah ataupun aktivitas mahal. Aku akan senang hanya dengan merokok dan membicarakan hal random denganmu. Maaf tapi aku nggak bisa tunda atau batalin penerbangannya. Kita bakal selesaiin masalah kamu sebagai sebuah pasangan. Kamu nggak perlu bawa aku kemana-mana. Aku bakal bayar bensin, makanan dan aktivitas yang kita lakukan. Gila, ini si cewek love bombing gimana dan sampai si cowok rela ngelakuin hal itu. Lu bayangin ada cowok yang rela terbang ke belahan dunia lain dengan kultur budaya yang beda jauh dari tempat asalnya cuma buat ketemu elu, mana tiketnya udah dibeli dan nggak bisa di cancel, lalu lu tiba-tiba ada masalah dan si cowok rela ngebantuin selesain masalah lu, bahkan lu bilang kalau siap makan mie instan selama 2 minggu cuma buat ketemu lu aja, dan lu masih sia-siain. Wow, setibanya di Jakarta tanggal 10 Juni, dia menjemputku dan kita menghabiskan waktu bersama di hari pertama. Setelah makan dan taruh barang di hotel, kita pergi ke apartemennya, kemudian kita mabuk dan melakukan hubungan intim. Setelah itu, dia mengantarku ke hotel keesokan harinya dan meninggalkanku selama 2 hari sendirian. Simpelnya, si cewek ini sibuk jadi gak bisa nemuin si cowok. Keesokan harinya di tanggal 11 Juni, si Abirta bilang, aku takut kamu menyesali keputusanmu untuk tetap datang ke sini dan uang yang kamu habiskan. Karena kamu tidak akan menghabiskan banyak waktu denganku. Maaf, kemungkinan besar aku bakal banyak kerjaan hari ini, jadi gak bisa main bareng. Kemudian dibalas si cowok, aku tidak menyesali apapun. Bahkan si cowok udah berusaha pengertian kalau si cewek ini lagi sibuk. Ya lu udah rela jauh-jauh ke belahan dunia lain, malah orang yang lu datengin sibuk. Setelah itu kita bertemu lagi di tanggal 13 Juni dan di tanggal 15 Juni aku baru sadar kalau dia sembunyiin IG story-nya dari aku. Aku ngecek dan lihat kalau dia posting cowok lain, dia bilang untuk gak usah khawatir karena cowok itu cuma seorang montir. Buat yang gak tahu, montir itu orang yang bekerja di bengkel. Lu tahu apa yang lebih lucu lagi? Setelah dihubungi secara langsung perihal IG story yang disembunyiin padahal katanya akan selalu jujur, si Abirta malah playing victim dan bilang kalau tapi itu membuktikan bahwa kamu selalu stalking akunku pakai akun fake. Damn. Lu udah bohong masih aja sempet nyalahin si cowok yang stalking pakai akun fake. Kemudian si cowok membalas, aku baru buat akunnya karena kayak aneh gak sih gak ada story apapun dari kamu selama aku di Indonesia, dan ternyata benar kamu lagi jalan sama cowok lain. Gila, cowok lu udah datang jauh dari Jerman dan gak ada satupun story IG tentang dia. Ya jelas dong dia keheranan dan ternyata benar. Lu tahu respon si cewek apa? Ingat gak aku suruh kamu untuk refund tiket pesawatnya dan kamu bilang gak bisa. Aku harus ngapain kalau gitu? Aku gak ada pilihan lain. Ini gila sih, nyakitin banget. Udah rela terbang 15 jam dan ini respon yang lu dapetin. Dahlah gue gak tahu lagi nih cewek maunya apa. Akhirnya dia bilang kalau dia dipaksa menikah sama cowok itu karena disuruh ayahnya. Dilemparkan juga bukti percakapan yang isinya ayahku adalah seorang muslim dan dia cukup ketat soal ras dan agama. Dan kamu membiarkan orang tuamu menentukan kehidupan percintaanmu, melawan orang tua demi bisa bersamamu. Mereka bilang aku pemberontak dan jika aku tetap keras kepala, mereka tidak akan menganggapku sebagai anak mereka lagi. Oke, di sini mungkin ada sedikit perbedaan budaya yang mana kita tahu kalau orang Asia itu cenderung bersifat kekeluargaan banget. Jadi kehidupan anak itu bakal terus melekat dengan orang tua, berbeda dengan orang Eropa. Kamu tahu kenapa Guts? Karena ayahku menyukai dirinya. Jadi Guts ini adalah orang yang muncul di story IG-nya si Abirta dan bilang kalau dia adalah seorang montir, yang juga ternyata adalah cowok yang dijodohkan dengan dirinya. Guts ini juga seorang otomotif, seorang muslim, orang Asia dan juga dekat dengan ayah si Abirta. Ini Abirta selalu bilang mengenai budaya orang Asia yang harus tunduk kepada permintaan orang tua dan si pria Jerman ini terus bertanya-tanya kayak, lu udah umur 28 tahun dan masih harus ngikutin omongan orang tua. Ya lagi-lagi perbedaan budaya. Dia bilang kalau keluarganya menyukai cowok itu, tapi cowok itu bukan tipenya dan dia menyembunyikan story untuk menjaga perasaanku daripada memberitahu kebenaran dari awal. Jadi Guts ini punya pacar tapi pacarnya itu adalah mantan istri orang lain yang punya 2 anak dan dia menjaga mereka. Di sini di Asia terutama Islam hal itu biasa, bahkan dianjurkan untuk pria yang secara finansial mampu untuk punya banyak istri. Kemungkinan besar aku akan jadi istri kedua. Wah, lu ada pilihan jadi istri pertama sama cowok yang jatuh cinta sama lu sampai rela ngelakuin banyak hal dan lu lebih milih sama orang yang udah ada pacar, itu pun udah ada anak. Oke, mungkin dari segi finansial Guts lebih stabil, lalu juga si ayah si Abirta ini kerjasama dengan cowok yang dijodohkan itu. Tapi kalau lu dari awal udah punya cowok yang dijodohin, lu bisa bilang sama orang Jerman ini, gak perlu sampai dia datang jauh-jauh dari Jerman cuma buat lu. Itu pun pakai alasan sibuk kerja buat gak ketemu. Malah kepergok upload story sama cowok lain. Abirta ini selalu nyalahin budaya. Ini semua masalah budaya yang lu gak bakal ngerti. Lalu si cowok bilang, ya gue tahu hal itu ada, tapi sekarang gue menyaksikannya secara langsung. Damn, cinta pertama kandas karena masalah budaya. Tapi gue agak ragu dengan pernyataan si cewek ini yang, apakah emang bener dia gak suka sama orang yang dijodohkan sama dia, atau apakah dia memperjuangkan pria Jerman ini di depan keluarganya, atau selama ini semua kata-katanya itu cumalah pemanis untuk mendapatkan mainan dari Jerman. Sulit sekali untuk percaya omongan Abirta ini karena kebiasaannya untuk menutupi informasi dan memutarbalikan fakta. Seperti contohnya dia bilang Guts adalah montir dia, tapi juga ternyata adalah pria yang dijodohkan dengan dia. Gue gak bohong, cuma menutupi beberapa hal untuk menjaga perasaanmu. Goblok. Kita bertemu lagi setelah dia menghabiskan 5 hari dengan cowok yang dijodohkan tersebut di kapal dan pantai. Dan kita menghabiskan beberapa waktu bersama di minggu selanjutnya. Pada hari aku mau berangkat pulang, kita mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan menuju bandara. Aku adalah penumpang dan hampir tewas karena cara mengemudinya yang ceroboh. Ada orang yang udah datengin lu sejauh itu dan lu malah habisin waktu sama cowok lain. Bahkan dengan caption yang bertuliskan, aku jatuh cinta ketika aku melihat matanya. Padahal lu bilang kalau lu gak suka sama cowok yang dijodohkan tersebut. Lalu si Abirta ini mau nganterin cowok Jerman ini ke bandara untuk pulang. Dan di perjalanan mereka mengalami kecelakaan. Lu lihat ini mobil udah hancur parah, gila. Untung aja masih selamat. Ingat gak sama statement Abirta yang ini? Tolong lupakan banyaknya pelanggaran lalu lintas yang aku lakukan dalam waktu singkat. Aku gak bersalah, hehe. Si Abirta ini kalau nyetir suka ngebut-ngebutan dan melanggar aturan lalu lintas. Lu itu kalau nyetir gak sendirian, woi, di jalan itu banyak mobil di sekitar lu. Sebelumnya di Twitternya si Abirta, dia pernah ngeposting sebuah video yang isinya kayak gini. Ini kejadiannya sebelum bertemu si cowok Jerman di Indonesia.
Salahnya di mana, Bang? Nah, buat kalian yang nggak tahu atau nggak pernah lewat jalan tol, di jalan tol itu ada yang namanya bahu jalan atau jalan samping yang tujuan itu buat kalau misalnya mobil lu bermasalah seperti mogok, lu bisa menepi dulu biar nggak mengganggu jalan utama. Aturan utama bahu jalan adalah lu nggak boleh lewat sana tanpa adanya kepentingan darurat, misalnya ambulan. Apalagi buat nyalip, ya jelas nggak boleh. Meskipun faktanya ada banyak kendaraan yang tetap lewat bahu jalan untuk menghindari kemacetan. Tapi lu nggak boleh nyalip. Video ini si Abirta nyalip truk itu kalau kecelakaan bukan cuma lu doang yang ribet. Si Abirta malah ngeposting video tersebut di Twitter mungkin biar keren-kerenan. Malah dihujat. Aku Jakarta ke Surabaya rekor 4-5 jam doang lewat bahu jalan. Kemudian ada yang melakukan kalkulasi kecepatan yang dibutuhkan untuk jalan tersebut yang intinya butuh kecepatan 195 km per jam. Itu udah ngelewatin hampir 2 kali batas maksimal kecepatan di jalan tol. Dan lu lewat di bahu jalan dengan kecepatan segitu? Gila lu. Kemudian tweet dia selanjutnya itu menjustifikasi perbuatannya tersebut. Kayak contohnya, iya gue udah nyetir dari kecil, gue bikin mobilnya, tahu performanya, gue gak kebut asal-asalan, gak nyusahin orang lain. Hobi gue bukan kebut-kebutan dan tanpa nyelakain atau nyusahin orang lain dan diri sendiri. Gue tahu secara hukum salah, lalu dia mulai ngata-ngatain orang yang marah ke dia, lalu bilang apapun yang terjadi, gue bakal tetap ngelakuin hal tersebut. Lu kalau kecelakaan, yang ribet itu bukan cuma lu, itu polisi, ambulan, dan yang lainnya harus datang. Belum lagi kalau misalnya ada korban jiwa. Dan ya, kita tahu selanjutnya, mobilnya hancur. Itu pun bawa penumpang, yaitu si cowok Jerman. Untungnya masih selamat. Pas kejadian Abirta dihujat karena posting video ini, si cowok Jerman itu masih ngebela dia. Aku akan tetap melindungi pacarku, dia mungkin melakukan hal yang salah, tapi gak ada alasan buat hujat dia. Bahkan jika aku di-ban setelah ngatain 100.000 orang indox dengan kata rasis, itu akan sepadan. Ya, di sini posisinya masih bucin banget dan belum tahu sifat asli Abirta karena belum bertemu. Tapi kita bisa lihat kalau orang Jerman ini rasis banget, ngata-ngatain orang Indonesia dengan sebutan indok dan n-word. Yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dilampirkan juga beberapa video dari sudut pandang cowok Jerman ketika si Abirta lagi bawa mobil dan gila, dia ngebut banget di bahu jalan. Selama nyetirnya masih pakai otak, aman-aman aja kok ngambil bahu jalan. Otak lu no dipakai. Setelah kecelakaan tersebut, dia nanya bisa nggak nyalahin kecelakaan tersebut ke aku karena aku adalah orang asing dari Jerman, jadi polisi nggak bisa menuntutku. Aku bilang silakan, jika itu dapat membantunya. Dia meminta kartu identitasku, paspor, dan tiket pesawat. Aku memberikan semuanya yang dia minta supaya dia aman. Gila, bucin maksimal sampai lu rela dijadiin tumbak atas kecelakaan yang dia buat, bahkan mengancam nyawa lu. Wow. Setelah insiden tersebut, dia meminta untuk tidak menghubunginya, dia menyalahkanku atas segala yang terjadi. Meskipun aku hanya berusaha mendukungnya. Kemudian dilampirkan juga ucapan si Abirta dalam dokumen Google Drive yang intinya, pertama itu masalah kamu, semua bermula karena pilihan bodohmu untuk datang ke sini di waktu tersebut. Semua ini gak akan terjadi jika kamu tidak ada di sini. Anjir, gila banget nih orang. Kemudian dia lagi jual cerita sedih, yang mana dia kurang tidur, kerja lembur, obsesi dia terhadap mobilnya yang bernama Genji, melebihi rasa sayang terhadap keluarganya sendiri, yang saat ini telah hancur karena kebodohan dia sendiri dalam berkendara, dan terakhir bilang, kita tidak ada di dalam sebuah hubungan. Dah lah, lu udah perjuangin dia sejauh itu, dan ini respon dia. Oke, ini ada foto dalam mobil sebelum kejadian, dan ini ada foto setelah kejadian. Lalu ini story IG si Abirta setelah kecelakaan yang bilang, beruntunglah bukan aku pengemudinya. Kalau gue nyetir mungkin bentukan gue udah gak utuh gini, dan tolong jangan nanya siapa atau gimana kondisi yang nyetir. Lu sendiri yang nyetir, goblok! Di hari Sabtu aku nanya gimana kabarnya, dan dia putusin aku di hari Minggu sambil bilang kalau cowok yang dijodohkan tersebut tahu tentang dirinya dan aku ada sebuah hubungan dari Instagramku dan menuduhnya selingkuh denganku. Aku bingung kayak siapa sih yang selingkuh di sini, dan dia nyalahin aku karena aku posting tentang dirinya. Isi percakapannya kurang lebih, halo gimana kabarmu? Sangat buruk. Makasih atas postinganmu di IG. Sekarang guts orang yang dijodohkan ke aku itu berpikir bahwa aku selingkuh dari dia. Padahal enggak. Hah? Lu tuh selingkuh dari siapa sih? Lu menjalin hubungan dengan orang Jerman ini sambil sebenarnya punya cowok yang dijodohkan? Ya yang ada lu yang selingkuh dari orang Jerman ini, kocak. Dan juga gini-gini, cowok yang datang jauh-jauh dari Jerman itu buat ketemu lu, dan dia datangnya lu jauh-jauh dari belahan dunia lain karena lu itu pacarnya. Jadi sebagai pacar lu, ya jelas dong dia upload story tentang lu. Lalu akhirnya si Abirta ini putusin si cowok Jerman ini. Kita selesai di sini. Thanks untuk semua yang telah kamu lakukan selama ini, meskipun semua berakhir sia-sia. Dan jawaban si cowok Jerman ini bagus banget. Ini orang emang jatuh cinta banget. Enggak, itu enggak sia-sia. Aku menghabiskan waktu dan uang untuk wanita yang aku cintai. Meskipun aku tahu dia nggak punya banyak waktu untukku, tapi aku tetap senang menghabiskan waktu bersamanya. Gila sih, sumpah. Gue gak ngerti lagi dengan pikiran si Abirta ini. Sehari setelah putus denganku, dilampirkan foto si Abirta dengan cowok yang dijodohkan dengan dirinya. Jadi ini sebenarnya dari awal si Abirta ini gak bener-bener nganggep cowok Jerman ini sebagai pacarnya. Seolah-olah cuma jadi mainan dari Jerman. Aku kasih tahu cowok yang dijodohkan dengan Abirta tentang kebenaran dan juga menunjukkan bukti. Dia bilang itu foto AI, jadi aku berikan lebih banyak bukti seperti video intim kita, foto kita di kasur, dan jawaban cowok tersebut seolah menerimanya. Jadi ceritanya si cowok Jerman ini mau kasih tahu ke cowok yang dijodohkan tersebut kalau Abirta ini ternyata selama ini main belakang atau secara bersama memiliki hubungan dengan dua cowok. Tapi tanggapan cowok tersebut seperti sudah menerimanya. Aku tahu, dan itu resikoku. Tinggalkan aku sendiri. Juga aku baru tahu kalau dia masih sama mantannya ketika kita bersama. Jadi secara teknis dia selingkuh dari kita berdua. Dia putus dengan mantannya pada tanggal 3 April dan mengirimkan foto tanpa busananya kepadaku tanggal 1 April. Ini intinya di tanggal 28 Maret si Abirta ini ada seorang pacar, dan di tanggal 1 April si Abirta ngirim foto tanpa busana ke orang Jerman ini. Kemudian di tanggal 3 April baru putus sama pacarnya. Lu bayangin kirim foto tanpa busana ke orang lain pada statusnya masih pacar orang. Yang artinya nih orang bahkan udah selingkuh sebelum kasus sekarang ini. Setelah itu banyak orang yang menghubungiku yang merasakan trauma yang sama darinya. Aku sangat kecewa dengan perempuan ini, dan semua yang dilakukannya hanya untuk egonya. Aku belum pernah bertemu orang senarsis, manipulatif, dan seegos ini dalam hidupku. Oke, kita udah bahas kejadiannya panjang lebar, tapi kita belum bahas siapa sih Abirta.
itu. Kedua, identitas Abirta. Abirta lahir di tanggal 20 April 1997, yang artinya saat ini dia berusia 28 tahun. Dia adalah seorang VTuber dengan nama Ilya Kaskova yang melakukan live streaming di platform YouTube dengan jumlah subscriber mencapai 4.000. Dia terakhir live streaming itu setahun lalu, dan sebelumnya dia berada di bawah naungan agensi VTuber bernama Project Yoru, lalu kemudian melanjutkan karirnya sebagai VTuber indie. Ini adalah akun Twitter Ilya yang mana dia membagikan video dia ngebut-ngebutan di bahu jalan yang kemudian dihujat lalu akun Twitternya hilang. Tapi tenang aja karena link donasinya masih aktif semua. Jadi kalau kalian mau donasi silakan aja. Dia nggak pernah bilang secara ofisial kalau dia sudah berhenti sebagai VTuber, tapi kalau dilihat dari deskripsi Twitternya yang artinya dia udah nggak lanjut sebagai VTuber. Dulunya Abirta adalah seorang cosplayer dan gue nemu beberapa akun masa lalunya kayak akun Pinterest, Kaskus, Twitter, TikTok. Lalu si cowok Jerman ini juga melampirkan informasi personal si Abirta seperti nomor teleponnya, akun Instagramnya, Instagram cowok yang dijodohkan, tempat tinggalnya, serta mobil dengan plat palsunya. Ketiga, kesaksian orang. Jadi dilampirkan juga beberapa bukti kalau emang dari dulu si Abirta ini problematik banget. Kayak contohnya ada orang yang cerita pengalaman mereka berurusan dengan Abirta yang panjang banget, tapi intinya si Abirta ini pinter banget dalam memainkan kata dan manipulasi para cowok untuk jatuh hati kepadanya dan cuma sebagai mainan aja. Kemudian cerita dari mantan Abirta yang intinya si Abirta ini suka banget selingkuh dan menutupi kebenaran. Kayak meskipun dia lagi pacaran sama seorang cowok, dia bakal tetap berhubungan dengan cowok lainnya. Yang ketika kepergok pun Abirta bakal mainin kata-kata seolah dia nggak bersalah, atau bahkan lebih parah lagi memanipulasi si cowok untuk merasa bersalah. Kayak, gila nggak sih, lu yang selingkuh, pacar lu yang merasa bersalah. Kemudian muncul juga sebuah postingan di Facebook dari teman masa lalunya Abirta yang intinya mereka ini dulu satu kelompok pertemanan dan Abirta pacaran dengan salah satunya. Kemudian ya gitulah. Pola dia itu kurang lebih dia masuk ke dalam circle, cari orang dengan hobi sejalan, deketin, cari simpati dengan curhat, pakai simpati tersebut untuk dapetin yang dia mau, manipulasi dan bikin trauma, lalu pergi. Oke, mungkin udah cukup tentang si Abirta. Mari kita bahas sedikit tentang orang Jerman ini. Keempat, rasisme Jerman. Jadi si cowok Jerman ini pernah buat tweet yang manggil orang Indonesia dengan sebutan Indok. Lalu ketika Abirta dihujat karena ngebut di bahu jalan, si cowok ngebela dia dan manggil orang Indonesia dengan sebutan Indok dan N-word. Setelah itu dia ngata-ngatain Muslim dan bilang kalau dia benci dengan mereka. Bahkan dipertegas dengan bilang, aku serius banget BTW. Tapi setelah itu dia minta maaf dan pakai alasan kalau dia saat itu sangat marah setelah mengetahui bahwa Abirta dipaksa menikah dengan cowok lain. Aku patah hati dan gak berpikir rasional pada saat itu. Aku minta maaf. Ini seolah ngomong, aku sedih jadi aku rasis. Anjir, nggak ngotak. Lu rasis mah rasis aja anjir, gak usah pakai alasan. Tapi kalau kita kesampingkan sifat rasisnya ini, emang kasihan banget cowok ini udah ngelakuin banyak hal buat cewek yang jadi cinta pertamanya malah jadi korban manipulasi. Kelima, akhir kata. Oke, videonya udah kepanjangan banget dan gua malas ngedit, jadi akhir kata diisi dengan komentar kalian aja. Komen tanggapan kalian mengenai kejadian ini dan berikan sudut pandang kalian. Dadah.